Dari baik, halo Ibu dan teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Sefanci Scholastika, dengan NIM 215314180. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis perspektif pada sebuah studi kasus. Langsung saja kita masuk pada permasalahannya. Jadi di sini diberikan sebuah studi kasus terkait analisis perspektif untuk penentuan kontrak rute bus sekolah dari Syarda. Nah, berdasarkan studi kasus ini, saya mencoba merangkum saja agar tidak terlalu panjang harus membaca semua satu persatu dan harus menerjemahkannya lagi karena saya sudah menerjemahkan sebelumnya, jadi sudah saya buat rangkumannya. Berikut ini rangkuman dari studi kasus tersebut. Jadi saya bacakan di sini bahwa distrik sekolah di Philadelphia menghadapi tantangan dalam memilih vendor bus swasta untuk menangani sebagian rute transportasi siswa. Proses seleksi ini rumit karena harus mempertimbangkan banyak variabel seperti biaya, kemampuan, stabilitas vendor, dan sebelumnya dilakukan secara manual. Proses ini memakan waktu yang waktu dan rawan kesalahan karena kompleksitas data yang syarat yang diajukan masing-masing vendor. Untuk mengatasi hal ini, digunakan perangkat lunak premium software platform yang terintegrasi dengan Microsoft Excel untuk membangun model optimisasi berbasis pemrograman linear integer. Model ini membantu menentukan kombinasi vendor dan rute secara efisien dengan mempertimbangkan semua kendala. Hasilnya, distrik mampu membuat keputusan yang lebih optimal dan hemat waktu serta biaya dibanding metode manual. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu apa? Keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut? Lalu yang kedua, data apa? Deskriptif dan atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Dan yang ketiga, kendala atau constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Eh, Berikutnya, yang terakhir itu adalah contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam yang ada pada studi kasus tersebut. Yang pertama, saya mencoba menjawab soal yang pertama adalah keputusan yang dibuat. Untuk keputusan yang dibuat dalam pemilihan vendor bus swasta mana yang paling optimal untuk diberikan kontrak rute bus dengan tujuan memenuhi kebutuhan transportasi siswa secara efisien, mengoptimalkan biaya, serta memperhatikan berbagai faktor seperti kapasitas, keandalan, stabilitas keuangan, dan akumen bisnis dari masing-masing vendor. Lanjut ke nomor 2, apa data yang dibutuhkan? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini ada dua jawaban, yaitu untuk data deskriptif dan data prediktif. Untuk data deskriptif sendiri yang dibutuhkan itu seperti informasi vendor seperti biaya per rute, kemampuan operasional, jumlah armada, keandalan, stabilitas keuangan, dan persyaratan kontrak, misalnya jumlah rute minimum. Untuk data prediktif sendiri, proyeksi seperti proyeksi kebutuhan transportasi, estimasi biaya masa depan, atau performa vendor berdasarkan data historis, misalnya keterlambatan atau kepuasan pelanggan. Yang pertanyaan nomor 3 terkait kendala. Yang pertama itu setiap rute itu hanya boleh diberikan kepada satu vendor. Kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Jadi, eh, jika satu rute diberikan kedua vendor, akan terjadi kebingungan dan duplikasi layanan. Maka setiap rute harus secara eksklusif ditangani oleh satu vendor saja. Yang kedua, semua rute harus dilayani. Jadi tidak boleh ada rute yang tidak terlayani karena ini menyangkut transportasi siswa. Maka model harus memastikan bahwa semua rute yang dialokasikan ke vendor. Ketiga itu vendor memiliki batasan jumlah rute minimum dan
maksimum yang bisa mereka layani. Artinya, beberapa vendor mungkin hanya bersedia menerima kontrak jika mereka mendapatkan jumlah rute tertentu agar operasional pun efisien. Di sisi lain, mungkin mereka juga punya batasan maksimum karena keterbatasan armada atau sumber daya. Yang keempat itu biaya harus diminimalkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena tujuan utama dari model ini tadi adalah efisiensi biaya. Maka pemilihan vendor dan alokasi rute itu memang harus mempertimbangkan kombinasi yang menghasilkan total biaya terendah tanpa mengorbankan kualitas layanan. Yang kelima itu ada beberapa vendor yang mungkin memberikan harga berbeda untuk rute yang berbeda. Nah, harga itu tidak selalu tetap antar rute tergantung pada panjang rute, lokasi atau kondisi lalu lintas. Maka model harus mampu menangani variasi harga ini saat menentukan vendor mana yang paling efisiensi untuk rute tertentu. Yang terakhir itu ketersediaan armada atau kapasitas operasional tiap vendor. Nah, ketersediaan armada atau kapasitas untuk operasional tiap vendor itu hanya dapat menangani atau vendor itu hanya dapat menangani jumlah rute yang sesuai dengan kapasitas armada mereka. Jadi, atau kapasitas em, bisnya. Jadi, banyaknya armada lah, banyaknya bisnya. Jadi, jika melebihi kapasitas, maka akan menimbulkan masalah pelayanan atau ketidakmampuan memenuhi kontrak. Terlanjut soal berikutnya, yaitu adalah contoh kasus lain. Nah, berdasarkan dari studi kasus tadi, ada beberapa eh, kasus lain yang dapat menerapkan mm, solusi yang sama atau cara pengerjaan dengan metode yang sama itu ada beberapa kasus salah. Contohnya itu misalnya distribusi logistik barang, yaitu menentukan vendor pengiriman terbaik untuk mengirim produk ke berbagai wilayah dengan biaya minimum. Lalu ada penjadwalan tenaga kerja itu menentukan jadwal kerja optimal untuk pegawai dengan memperhatikan jam kerja maksimum, keahlian dan kebutuhan departemen. Dan yang terakhir adalah manajemen armada transportasi, yaitu untuk menentukan kendaraan dan rute optimal untuk mengangkut barang atau penumpang. Terakhir kita masuk langsung ke kesimpulan. Jadi sebenarnya kasus pengambilan keputusan dalam pemberian kontrak rute bus ini menunjukkan bagaimana perspektif analitik digunakan untuk memilih vendor terbaik secara optimal berdasarkan berbagai variabel seperti biaya, kemampuan operasional, dan batasan kontrak. Dengan bantuan alat optimasi seperti Premium Solver di Excel, proses yang sebelumnya manual dan kompleks dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Model pengambilan keputusan semacam ini sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai situasi lain yang melibatkan alokasi sumber daya, pemilihan vendor, atau penjadwalan dengan mempertimbangkan banyak kendala dan tujuan efisiensi biaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.